Oke, kita sampai ke model keempat ya, keseimbangan tangga bersandar. Nah, di sini ada 3 rumus yang kita gunakan. Pertama, sigma F sama dengan 0. Kita ambil uraian pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, sigma torsi atau sigma tau sama dengan 0. Nah, kita langsung perdalam di soal. Cerita soal begini. Sebuah tangga homogen bermassa 5 kilo dan panjangnya 3 meter. Ujung atas bersandar pada dinding yang licin, ya. Sedangkan ujung bawah bersandar pada lantai kasar dengan kekasaran 0,5 atau setengah, ya. Nah, yang ditanya, berapakah nilai sudut minimal agar tangga itu tidak slip? Oke. Gimana cara menjawab ini? Mirip dengan yang kemarin ya. Langkah pertama, lukiskan atau gambarkan gaya-gaya yang dimiliki sistem. Oke, kita lihat sama-sama. 1. Ini batang homogen, ini tangga homogen. Ingat, benda yang homogen, titik beratnya tempat di tengah. Berarti kira-kira aja ya, seandainya ini panjangnya L, pertengahannya di sini. Inilah gaya berat yang dimiliki tangga, WT. 1. 2. Akibat menahan gaya berat, maka di titik atas dan titik bawah timbul gaya yang melawan ya. Di titik B ini, B bawah ya, ada gaya tegak lurus terhadap bidang untuk menopang gaya berat ya. Gaya tegak lurus itu biasanya akrab dengan kita apa? Gaya normal, disimbol dengan N. Di titik bawah B, gaya normalnya tinggi. Nah, dengan cara yang sama, di titik atas juga timbul gaya normal, katakanlah titiknya titik A. Nah, tegak lurus bidang, tegak lurus dinding, berarti gaya normalnya ke kanan. Oke, ini 2 gaya pertama ya, gaya berat dan gaya normal. Yang kedua, coba bayangkan seandainya batang ini slip, batang ini jatuh. Coba kita bayangkan. A akan jatuh kemana? Ke bawah. A jatuh ke bawah, titik B kemana? Bergeser ke kanan. Lantainya kasar. Berarti kalau kasar ada gaya apa? Ada gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan gerak. Kalau kita bayangkan B bergeser ke kanan, maka gaya gesekannya kemana? Ke kiri. F gesekan di B, ya, FB. Baik. Yang mau kita hitung berapakah nilai alfa minimal agar tangga itu tidak slip. Nah, sekarang kita gunakan syarat keseimbangan yang pertama. Ambillah sigma gaya pada sumbu X0. Ini tadi artinya apa? Artinya adalah jumlah gaya-gaya yang arahnya ke kanan, nilainya sama dengan jumlah gaya-gaya arahnya ke kiri. Ya, gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri. Oke, perhatikan gambar. Mana gaya yang ke kanan? NA ya. Gaya arah kanan NA nilainya sama dengan gaya ke kiri. Dalam hal ini F gesekan di titik B. Coba ganti rumus gaya gesekan. Ingat, gaya gesekan rumusnya apa? Koefisien gesekan dikali gaya normal. Karena yang bergesekan di B, N-nya adalah NB. Balok tidak slip, berarti baloknya diam. Kalau diam, koefisien gesekannya apa? Mu star. Oke, inilah keseimbangan yang pertama, gaya kanan sama dengan gaya kiri. Ke kanan NA, ke kiri F gesekan. Oke, anggaplah ini persamaan pertama. Nah, yang kedua, gunakan syarat keseimbangan yang berikut, yaitu sigma F pada sumbu Y sama dengan 0. Nah, ini artinya apa?
arti sigma FY arti sigma FY sama dengan 0 adalah jumlah gaya-gaya yang arahnya ke atas nilainya sama dengan jumlah gaya-gaya yang arahnya ke bawah. Perhatikan gambar. Mana gaya yang ke atas? Lihat, yang ke atas adalah NB. Samakan dengan gaya yang ke bawah. Lihat gambar. Yang ke bawah siapa? W tangga. Berarti NB sama dengan W tangga. Baik, itu syarat yang kedua. Nah, sekarang masukkan syarat yang ketiga, yaitu apa? Sigma torsi sama dengan 0. Ini kemarin artinya apa? Artinya adalah torsi atau momen yang putarannya searah jarum jam nilainya sama dengan torsi yang putarannya berlawanan arah jarum jam. Yang positif sama dengan negatif. Oke. Tentukan titik peninjauan di mana. Ya, menentukannya sembarang. Boleh di A, bisa di sini, boleh di sini. Kalau mau di sini pun bisa. Ya. Nah, tapi untuk memudahkan, letakkan di titik gaya paling banyak bekerja. Ya, supaya apa? Supaya mudah menganalisa gambar. Perhatikan, yang paling banyak gayanya di mana? Gayanya di B. Oke. Jadi kita ambillah porosnya di titik B sama dengan 0 untuk memudahkan. Ya. Nah, karena kita tinjau di titik B, gaya-gaya di titik B ini berimpit torsinya 0. Berarti torsi oleh SB 0, torsi oleh NB adalah 0. Maka yang tinggal kita tinjau menghasilkan torsi yang mana? Antara gaya normal dan gaya berat. Oke, ingat kemarin torsi gaya harus tegak lurus. Perhatikan gambar. W tangga dan NA belum tegak lurus terhadap B. Maka caranya gimana? Perpanjang atau kita pindahkan gaya-gaya tersebut sehingga nanti satu saat dia akan tegak lurus terhadap B. Ya. Jadi WT-nya di sini tadinya diperpanjang atau diperpindah ke bawah, ya, sehingga nanti tegak lurus di sini. Katakanlah titiknya C. Ya, tinggal kita cari nanti berapa panjang BC. 1, 2. Demikian juga NA. Perhatikan NA. NA dengan B juga belum tegak lurus. Nah, perpanjang atau pindahkan gayanya. Karena arah B ke kanan, geser ke kanan, maka satu saat nanti akan tegak lurus dengan B, ya. Nah, titiknya di mana? Titiknya di sini, ya. Ini lebih kurang tegak lurus, ya. Oke, katakanlah ini titiknya titik D. Nah, nanti kita akan hitung berapakah panjang dari BD. Oke, sekarang coba kita lihat. Yang berikut tentukan putaran mana torsi yang positif dan negatif. Perhatikan NA. NA arahnya ke kanan, tarik ke kanan, putar seakan-akan mengelilingi B. Bayangkan putarannya searah jarum jam, maka ditanggaplah nilainya positif. Demikian juga WT. Perhatikan WT, arahnya ke bawah, tarik ke bawah, putar seakan-akan mengelilingi B. Bayangkan putarannya berlawanan jarum jam, maka tandanya negatif. Oke, kumpulkan. Torsi positif sama dengan yang negatif. Lihat gambar. Yang positif adalah NA dikali jarak tegak lurusnya, dalam hal ini BD, samakan dengan yang negatif W tangga dikali jarak tegak lurusnya siapa? BC. Oke, sekarang kita tinggal hitung berapa BD, berapa BC. Baik, kita cari dulu BD. Perhatikan gambar. Kalau ini alfa, sudut yang berseberangan, maka ini alfa. Ya. Sekarang perhatikan segitiga ABD. Coba ambil nilai cos alfa. Ya,
Coba ambil nilai sin alfa. Ya, sin alfa. Ingat, sinus itu depan per miring. Coba kita lihat gambar. Ini alfa, mana sisi di depan alfa? Sisi di depan alfa adalah panjang BD. Maka karena definisi sinus sisi depan per miring, perhatikan segitiga yang di atas. Sisi depannya adalah sisi BD, sisi miringnya adalah AB. Ya kan? Depannya BD, miringnya AB. Maka kalau ini kita kali silang, sisi BD berapa? AB dikali dengan sin alfa. Oke, selesai sudut atau sisi BD. Sekarang kita cari sisi BC. Ya. Untuk menghitung sisi BC, gunakan cos alfa. Perhatikan gambar. Lihat segitiga ini. BCW. Ya. BCW. BC ini berada di samping alfa, ya. Karena alfanya di sini, BC-nya yang ini, berarti BC di samping alfa. Ingat, kosinus apa? Samping per miring. Berarti sampingnya adalah BC, miringnya adalah BW. Ya, BW. Nah, kita mau cari BC. Berarti kalau ini kita kali silang, maka BC sama dengan apa? BW dikali dengan cos alfa. Nah, sekarang kita lihat gambar. Karena W ini posisinya tepat di tengah-tengah batang, sementara panjang batang adalah AB, ini tepat di tengah, berarti jarak dari B ke W berapa? Setengah AB. Maka BC bisa kita tulis menjadi setengah AB dikali dengan cos alfa. Baik, setelah dapat nilai BD, dapat nilai BC, kita substitusikan kembali. Ya, maka akan kita peroleh sebagai berikut. Lihat, NA dikali BD, masukkan BD. BD adalah AB dikali dengan sin alfa. Samakan dengan W tangga dikali BC. Lihat, tadi BC kita hitung nilainya berapa? Setengah AB dikali dengan cos alfa. Perhatikan, kiri ada AB, kanan pun ada AB. AB-nya hilang. Nah, kemudian NA gantilah dari persamaan pertama. Ya, maka kalau NA kita ambil ini, kita akan tulis mu S dikali NB dikali sin alfa sama dengan W tangga setengah dikali dengan cos alfa. Perhatikan persamaan dua. Persamaan dua, NB sama dengan WT. Karena NB sama dengan WT, ini bisa kita habiskan. Ya. Nah, sekarang coba kita bagi cos. Berarti sin alfa, cosnya kita bagi kemari, cos alfa sama dengan setengah dibagi dengan koefisien GCK. Ingat, di matematika sin per cos sama dengan tangen alfa sama dengan 1/2 kali mu S. Ya, jadi nanti ke depan kalau mau menghitung nggak usah lagi repot-repot dijabarkan. Jika nanti ada soal batang bersandar pada dinding yang licin dan lantai yang kasar, bagaimana menghitung sudut atau mu-nya? Gunakan rumus ini. Bisa ya? Nah, sekarang coba kita masukkan nilainya. Maka karena kita mau cari nilai alfa, tangen alfa sama dengan 1/2 kali mu S. Mu S-nya tadi berapa? Mu S-nya setengah. Sehingga 2 dengan setengah habis. Tangen alfa kita peroleh 1. Ingat, nilai tangen berharga 1. Sudutnya berapa? Sudutnya 45. Itulah cara menjawab soal
nomor yang ini ya. Ke depan kalau mau cepat, jika ada tangga bersandar di dinding yang licin, lantai kasar, langsung gunakan rumus tangan alfa 1/2 kali mu S. Oke, silakan dipahami. Yang kurang jelas kita akan diskusikan sama-sama.